Pertengkaran itu membuatku pergi. Hari itu, hujan turun deras, seolah ikut menangisi keadaan Rina. Di sudut rumah kecil di kampung, suara bentakan mertuanya menggelegar, menghujam jantung Rina yang mulai lelah menahan perasaan. Dasar perempuan gak tahu diri, sudah numpang, masih berani membantah, teriak ibu mertua, matanya menyipit penuh kebencian. Rina hanya bisa menunduk, menahan isak yang nyaris pecah. Bayu, suaminya, hanya duduk di pojok ruangan, wajahnya tanpa ekspresi, tak sekalipun berusaha membela. Hatinya remuk. Apakah semudah itu Bayu membiarkan dirinya dihina? Hari-hari berlalu penuh tekanan. Setiap gerak-gerik Rina salah di mata mertuanya. Salah masak, salah bicara, salah duduk. Seolah keberadaannya hanya membawa sial. Sampai pada malam itu, Rina mengemasi beberapa helai bajunya dalam tas robek. Dengan mata sembab, ia duduk di hadapan Bayu. "Aku mau kerja ke luar negeri, Yu. Aku capek begini terus." Suara Rina lirih, penuh luka. Bayu hanya mengangguk pelan, seolah beban di pundaknya sedikit terangkat. Tanpa pelukan, tanpa kalimat manis, tanpa janji untuk menunggu. Esok paginya, di terminal yang basah oleh gerimis, Rina pergi. Meninggalkan semua yang pernah ia sebut rumah, meninggalkan rasa cinta yang perlahan membunuhnya dari dalam. Dan di belakang, seorang perempuan bertubuh montok dan berwajah manis maya, tetangga yang dikenal suka sok baik, memperhatikan Bayu dari kejauhan, sambil tersenyum tipis. Senyuman yang entah kenapa membuat udara semakin pengap. Seminggu setelah kepergian Rina, suasana rumah itu berubah, bukan menjadi lebih hampa. Justru terasa ramai, penuh tawa yang dibuat-buat. Maya, janda tetangga yang baru beberapa bulan bercerai, kini sering berkunjung. Awalnya hanya membawa makanan. Sesekali membantu mertua Rina mencuci pakaian, atau sekadar ngobrol di teras. Kasihan Bayu, pasti capek kerja sendirian. "Aku bawain lauk, Bu," ucap Maya sambil meletakkan semangkuk sop panas di meja. Ibu mertua Rina langsung berbinar. "Wah, Maya mah beda, perhatian. Gak kayak itu. Anak orang yang cuma bisa ngeluh." Bayu hanya tertawa kecil, sementara hatinya mulai luluh oleh perhatian yang sudah lama tidak ia rasakan. Hari-hari berlalu. Maya makin rajin datang, makin sering mengatur rumah. Kadang bahkan berani memegang lengan Bayu sambil bercanda. Tak ada yang menegur, tak ada yang merasa aneh. Semua seolah membiarkan. Sementara itu, jauh di negeri orang, Rina bekerja siang malam, mengirim setiap recehan hasil keringatnya ke kampung, berharap suaminya makan cukup, tinggal layak, dan bisa memperbaiki rumah yang hampir roboh. Tak pernah Rina tahu, uang itu tak hanya menghidupi suaminya, tapi juga menghidupi pengkhianatan yang perlahan tumbuh di dalam rumah yang dulu ia perjuangkan. Di balik semua ini, Maya hanya menunggu waktu. Senyuman manis itu kini berubah menjadi jebakan yang dalam. Sementara Bayu, dia terlalu lemah untuk sadar, terlalu bodoh untuk setia. Di sebuah kamar kecil di apartemen sempit Kamboja, Rina duduk sendirian. Tangannya gemetar saat menulis surat untuk Bayu. Surat itu penuh dengan kerinduan, cerita tentang kerasnya hidup sebagai TKW, dan harapan agar suatu hari mereka bisa membangun hidup baru bersama. "Aku kangen kamu, Yu. Semoga kamu di sana baik-baik saja. Aku kerja keras supaya kita bisa lebih baik." Air matanya menetes, membasahi kertas lusuh itu. Sementara itu, di kampung, Maya sudah semakin berani. Kini dia bahkan berani memasak di dapur Bayu, menyapu rumah,
seolah-olah sudah menjadi istri yang sah. Ibu mertua Rina pun semakin mendung. Bayu, kamu itu masih muda. Kalau si Rina di luar negeri malah lupa daratan, ya cari aja yang pasti-pasti. Bayu mengangguk setengah sadar. Dalam hatinya, ia mulai membenarkan pengkhianatan yang tumbuh. Surat Rina akhirnya tiba. Tapi surat itu dibuang begitu saja oleh Maya sebelum sampai ke tangan Bayu. Dibakar, hangus jadi abu. Tak ada yang tahu, tak ada yang peduli. Kerinduan Rina menguap bersama asap surat yang terbakar. Di negeri orang, Rina menunggu balasan yang tak pernah datang. Di kampung, Maya menunggu kesempatan yang sebentar lagi akan tiba. Malam itu, rumah tua itu penuh suara tawa. Bayu dan Maya duduk berdua di ruang tamu, tanpa lagi mempedulikan pandangan orang sekitar. Aduh Bayu, kamu tuh lebih pantas sama aku, bisik Maya, manja sambil menyentuh pundaknya. Bayu hanya diam tapi tidak menolak. Dalam kepalanya, suara ibunya terus bergema. Rina itu beban, Maya itu rezeki. Akhirnya, tanpa banyak pertimbangan, Bayu dan Maya memutuskan untuk menikah siri. Ibu mertua Rina menjadi saksi diam-diam, bahkan tersenyum puas. Baginya, kini tak ada lagi menantu yang bikin repot, tak ada pesta, tak ada doa. Hanya dua orang penuh nafsu dan egoisme yang mengikat janji busuk di malam kelam. Dan saat itu juga, Bayu menghapus semua kenangan tentang Rina, seolah wanita yang berkorban untuknya tak pernah ada. Sementara Rina, di negeri seberang, terus menabung untuk keluarga, yang kini tak lagi menganggapnya bagian dari hidup mereka. Rina percaya, cinta itu setia, tapi dia lupa, cinta yang dikhianati bisa berubah menjadi luka seumur hidup. Di sudut kota asing, Rina bekerja siang malam. Tangannya kapalan, kakinya penuh luka, tapi hatinya tetap hangat membayangkan rumah kecil yang ingin ia bangun bersama Bayu. Setiap malam, ia sisihkan sedikit uang untuk mengirimkan hadiah ke kampung, syal rajutan tangan, dan surat kecil penuh cinta. Tapi lagi-lagi, Maya lebih cepat. Setiap paket dari Rina selalu berakhir di tong sampah atau diambil diam-diam oleh Maya. Buat apa dikasih-kasih barang murahan kayak gini? Aku aja yang pakai, kata Maya sambil tertawa di hadapan Ibu Bayu. Ibu mertua Rina hanya mengangguk sambil menambahkan, ya memang kamu itu udah kayak menantu sendiri, Mai. Si Rina itu udah gak usah diharap. Bayu, ia sudah terlalu nyaman. Pura-pura tak tahu, pura-pura lupa, pura-pura bahagia dalam dosa. Sementara Rina di seberang dunia tetap tersenyum menanti balasan. Tidak pernah tahu bahwa orang-orang yang ia cintai telah menghapus namanya dari hidup mereka. 2 tahun berlalu, akhirnya Rina pulang. Dengan koper usang dan hati penuh harapan, ia kembali ke kampung halaman. Membayangkan sambutan hangat, pelukan suami, dan senyum ibunya. Tapi yang ia temukan hanyalah keheningan dan pintu rumah yang tak lagi terbuka untuknya. Saat mengetuk pintu rumah mertua, yang keluar malah Maya, berdiri angkuh dengan perut membuncit. "Kamu siapa ya?" ucap Maya dengan senyum sinis. Rina gemetar. Bayu muncul dari belakang, memeluk Maya dari belakang dengan penuh mesra. "Udah Rina, kamu jangan ganggu keluarga baru aku," kata Bayu tanpa rasa bersalah. Di hadapan mata Rina yang berlinang air mata, semua impiannya hancur dalam sekejap. Tak ada tempat untuknya, tak ada cinta yang menunggunya. Rina akhirnya berbalik pergi. Koper kecilnya menyeret di tanah becek, langkahnya gontai, punggungnya gemetar.
Langit mendung seakan menangisi nasib seorang wanita yang hanya ingin mencintai, tapi dikhianati oleh orang yang ia pertaruhkan segalanya. Langkah Rina terasa berat, lebih berat dari koper tua yang ia seret di belakangnya. Tak ada lagi yang ia miliki, tak ada lagi yang ia percaya. Rumah itu, rumah yang dulu pernah ia bayangkan penuh tawa dan cerita, kini hanya menjadi saksi bisu pengkhianatan. Bayu, suaminya yang dulu begitu ia cintai, kini memilih Maya, perempuan yang tak pernah berjuang bersamanya. Perempuan yang selama ini diam-diam menusuk dari belakang. Rina berjalan tanpa tujuan. Hujan mulai turun perlahan, membasahi wajahnya yang sudah tak bisa membedakan lagi antara tetesan air mata atau hujan. Di tengah jalan sepi, ia bertemu dengan satu-satunya teman lamanya, Wati. Wati terkejut melihat kondisi Rina yang begitu mengenaskan. "Rina, ini kamu?" "Ya Allah, Rin." Dalam pelukan Wati, semua kepedihan itu meledak. Tangis Rina pecah, tubuhnya bergetar hebat. "Aku udah gak punya siapa-siapa, Wat. Aku udah gak ada apa-apa lagi." Wati mengajak Rina menumpang di rumahnya. Sebuah rumah sederhana di pinggiran desa, penuh kehangatan seadanya. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, Rina bisa tidur dalam damai. Meski hatinya penuh luka, namun di dalam diamnya, Rina tahu luka itu takkan pernah benar-benar sembuh. Pengkhianatan Bayu, penghinaan Maya, dan penolakan keluarga yang dulu ia sayangi sudah menggores jiwanya terlalu dalam. Di tengah malam, Rina hanya bisa memandang langit dari balik jendela kecil. Langit itu begitu luas, namun rasanya terlalu jauh untuk menggapai harapan. Hari-hari di rumah Wati berjalan perlahan. Rina mencoba bangkit sedikit demi sedikit. Ia mulai membantu Wati berjualan kecil-kecilan di pasar, mengumpulkan sisa-sisa harapan dari reruntuhan hidupnya. Namun di dalam hati kecilnya, Rina tahu ini bukan tempatnya lagi. Desa ini, rumah ini, orang-orang ini, semua telah berubah. Suatu pagi, Rina berpamitan pada Wati. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Aku mau pergi, Wat. Aku mau cari hidup baru di kota. Aku mau mulai semuanya dari nol sendiri." Wati tak kuasa menahan air mata. Ia hanya bisa memeluk sahabatnya erat-erat, seakan ingin menahan Rina lebih lama. "Maaf, Rin, aku cuma bisa bantu segini. Tapi aku yakin kamu kuat. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Dengan koper lusuh dan hati yang perlahan membatu, Rina melangkah pergi. Tidak lagi untuk mencari cinta, tidak lagi untuk mencari penerimaan, tapi untuk menemukan dirinya sendiri. Sebelum benar-benar pergi, Rina sempat melihat dari kejauhan Bayu dan Maya sedang berjalan berdua, tertawa, bergandengan tangan seperti pasangan bahagia. Rina hanya tersenyum tipis. Tidak ada lagi marah, tidak ada lagi benci. Hanya sebuah keikhlasan pahit yang membuat air matanya jatuh satu persatu. "Selamat tinggal, kenangan burukku," bisiknya pelan. Lalu Rina berjalan menuju terminal, memulai perjalanan panjangnya, menuju hidup baru, meski tak tahu seperti apa akhirnya. Teman-teman, dari kisah Rina ini kita belajar bahwa tidak semua orang yang kita perjuangkan akan menghargai kita. Tapi itu tidak membuat kita kalah, karena selama kita masih punya semangat untuk bangkit, kita sudah menang atas semua luka. Kalau kamu juga pernah merasa terjatuh seperti Rina, ingatlah, selama kamu berani melangkah, kamu masih punya harapan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar makin banyak teman yang ikut dikuatkan lewat kisah ini.